Halo? Sebelum kita ngobrol, mari kita berpantun. Kita repetin gas kunton. Di 17-an kali ini, di summer kali ini, gue dapet kesempatan buat jadi salah satu paskibraka di Ankara. Singkat ceritanya, masuk ke sini dengan rasa bangga, dengan rasa semangat penuh karena bisa berhasil seleksi yang begitu panjang dan ketatnya. Hampir setingkat paskibnegara. Dari 108 orang daftar mahasiswa Indonesia di Turki, yang dipilih adalah pasukan 17 orang. Dan gue salah satu bagian dari 11 putra adalah jujur sebuah kebanggaan. Walaupun dimana prosesnya itu susah, yang sebelumnya gue nggak tahu itu harus banyak berkorban banget. Berkorban di botak. Gue harus diet, padahal sih makannya enak-enak aja. Makannya daging ayam, gimana mau diet coba? Tapi itu sebagai pandangan buat gue ya. Dan juga ngomong masalah perjuangan, capek dan korbannya juga. Paling gak seneng tuh kayak dijemur 2 jam per hari, jam 9 sampai jam 10, jam 4 sampai jam 6. Itu enak banget. Ya, kulit pada gosong, hitam, kulit bakar. Pegel-pegel dah lu, gosong-gosong dah lu. Apa-apa serba diatur, banyak peraturan sana sini. Apalagi yang Ya harus bangun pagi lagi. Kadang emang gue bangun pagi, habis itu tidur lagi emang. Nggak boleh keluar, HP disita kalau malam disuruh tidur. Kita dipaksa untuk berinteraksi gitu. Lama-lama bikin kita kayak ketemu lagi, makan ketemu lagi, tidur ketemu lagi. Tapi makin kesini kok gue merasa makin hangat. Jadi ada suatu rasa kekeluargaan buat gue. Jadi ya itu enaknya acara-acara kayak gini, benefit-benefitnya. Gue suka banget kita bisa dapat pemikiran-pemikiran baru, Mental terbentuk, fisik lebih terasa. pandangan-pandangan baru soal kehidupan. Belajar untuk sabar, belajar untuk manajemen waktu dan lain sebagainya. Tapi yang kayak gini itu unik dan langka, dimana kita disatukan di suatu ruangan, disuruh untuk fokus, disuruh untuk bersama, yang dimana itu karakternya berbeda-beda sebelumnya. Kita harus menyatukan satu pikiran, satu frekuensi, Disatukan di satu tempat di Wisma KBRI dari kota yang berbeda, dari background yang berbeda, ada 17 kepala yang berbeda, yang punya pemikiran yang berbeda, punya frekuensi yang berbeda. kalau aku bilang sebagai warna-warni gitu. Di antara sisi teman-teman ada yang punya karakter ini, karakter itu, karakter ini. Jadi kayak saling melengkapi aja. Ketika kita latihan, disitu kita benar-benar menyatukan perasaan kita gitu. Dari yang kita sebelumnya nggak cuek atau kayak ya udahlah gitu. Tapi kita harus menyatukan perasaan kita. Kenapa? Karena untuk menyamakan satu ketukan langkah, satu pemikiran, satu formasi, satu aba-aba. Itu diperlukan yang namanya feeling ya guys. Kayak feeling aja gitu, kayak lu ngerasa sakit, semuanya sakit gitu. nggak hanya sekedar bergerak aja gitu, menyatukan perasaan, menyatukan pemikiran gitu. Karena kalau perasaan kita belum bersatu, mungkin kita nggak akan sekompak kemarin ketika hari H. Jadi kita harus dapetin feel itu. Makanya dibangunlah kita. Dan dikumpulkan dalam satu tempat untuk bisa satu tujuan, satu visi, satu misi untuk mengibarkan bendera merah putih di tanah. Meskipun banyak dramanya, banyak sedihnya, tapi banyak juga tawa. Dan aku yang ngerasa di sini punya keluarga lain yang bener-bener bikin aku tuh ya sayang gitu. Kayak kok itu bener-bener berkesan banget, yang bikin hidup aku tuh banyak. Cerita-cerita itu bakal selalu aku ingat. Ada rasa takut bareng-bareng, ada rasa cemas bareng-bareng, ada rasa bahagia bareng-bareng. Ketika satu sakit, semua sakit. Bener-bener kayak aku yang rasain itu. Bener-bener kita, kalau emang kita salah sedih bareng, kalau emang kita berhasil senang bareng. Kita latihan capek sama-sama latihan, jenuh juga sama-sama jenuh, kompak sama kompak. Kayak disiplin bareng-bareng. Kita masakin 21 orang, nyuciin baju 21 orang, nyuciin gas makan 21 orang. Kita masak-masak bareng, bersih-bersih bareng. Kalau belum makan yang belum makan semua, kalau makan semua yang makan semua, selesai makan semua. Pokoknya aktivitas yang kita lakuin sehari-hari itu benar-benar bareng dan benar-benar sama. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Jadi ini tuh bukan cuma sekedar tugas ngibarin aja, ini benar-benar kekeluargaan. Itu benar-benar menurut aku beda banget daripada yang aku rasain sebelumnya, karena emang feelnya tuh yang itu yang kita dapat. Kadang-kadang kalau diingat-ingat, Rasa deg-degan itu pasti ada ya, selama pengibaran, selama di awas pelatih gitu, sama Pak Hardi, sama Pak Ridwan gitu. Pasti kalau mereka datang tuh pasti kayak tempo kami kecepatan, deg-degan parah, kayak aduh nggak tahu deh gimana deg-degannya. Meskipun latihan itu capek, meskipun tiap hari dijemur, dimarahin, ada aja yang salah, ada aja sesuatu yang nggak sepemikiran, selek, selera, segala macam. tapi
Itu sebenarnya yang akan kita kenang untuk kedepannya. Yang dimana gue ketemu sama teman-teman ini itu membuka banyak pikiran. Cuman bukan gue nginep terus belajar, enggak. Awalnya gue mikir kayak gitu, gue belajar, gue nginep, dan oke, ngejalanin tugas aja. Ternyata enggak. Gue di sini juga ngomongin tentang kehidupan masing-masing. Gue udah jarang banget ngomong kayak gitu teman-teman. Mungkin sering kalau ngopi atau ngumpul itu kan sehari atau semalam habis itu kita keluar. Tapi kalau ini kan kayak sistemnya asrama gitu. Selama 17 hari kita ketemu dalam satu ruangan, tidur bareng, makan bareng, yang dimana itu membangun karakter. Semua karakter tuh kelihatan di situ. Kita saling kritik, saling ngasih saran. Bukan cuma saran untuk kegiatan Paskibra, tapi juga kehidupan. Jadi itulah mengapa gue ngikutin Paskibra ini. Selain untuk diri gue sendiri, tapi juga poin besarnya, poin lebihnya itu untuk Indonesia. Gue pasti bakal kangen sama kalian. Gue pasti bakal ngerasa anjir, kita pernah berjuang sama-sama di sini. Kita pernah ngibarin bendera merah putih di sini. Kita pernah dijemur sama-sama di sini 1 jam. Kita ngeluh bareng, ngegibah bareng. Menurut aku spesial sih untuk Paskibra ini, benar-benar berwarna banget, benar-benar pecah banget. Aku sampai nggak bisa berkata-kata lagi buat kita semua. Dan feel-nya juga beda di sini. Bisa mengibarkan bendera merah putih di tanah orang. Itu sih yang menjadi kebanggaan. Itu menjadi salah satu kebanggaan yang luar biasa dan tak akan pernah bisa dilupakan nanti. Ini pengalaman yang sangat precious, sangat-sangat berharga yang gak bakal gue lupain seumur hidup gue. Dan gue jujur, kayaknya gue benci banget perpisahan. I mean, who doesn't? Semua orang pasti gak suka sama perpisahan. Ketika Udah selesai ngibar, aku ngerasa kayak aku cuma mikir satu hal gitu. Kita udah selesai dan aku bakal berpisah sama kalian semua. ya emang normalnya ketika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi kali ini kayaknya gue tidak menerima perpisahan itu. Jujur gue paling sedih. Dan memori ini kayaknya terlalu indah gitu loh kalau misalnya gue susun di kata-kata yang terlalu singkat. Dan inilah waktunya untuk gue kembali ke dunia gue yang sebenarnya. Misalnya kembali ke kehidupan masing-masing. Karena bendera udah berkibar. Tapi kenangan pasti tetap berkobar. Jadi jangan pernah lupain kenangan kita di sini. Tapi berkabar ketemu lagi, kita reuni lagi barengan dan mengenang semua yang udah kita cerita, yang udah kita ukir selama kita di Wisma KBRI kan. Mungkin hanya sedikit cerita, tapi gue bangga pernah ada dalam cerita ini. Terima kasih telah menjadi cerita juga dalam hidup gue. Cerita yang mungkin akan gue ceritakan kepada anak-anak gue nanti. Kalau gue ini pernah mengibarkan merah putih jauh di negeri orang. Jadi gue mau makasih sama kalian semua udah pernah jadi bagian dari perjalanan hidup gue. Semoga kalian semua sehat terus, sukses di kota masing-masing. Di waktu-waktu kayak gini, momen-momen kayak gini yang gak bakal bisa dapetin, yang gak bakal bisa lo beli, cuma bisa lo tunggu. This is more than a friend, this is a family. Out. Siap. Jangan lupa pulang, ya. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi.
Hello guys, lama gak jumpa kawan-kawan seperjuangan gue, teman-teman. Mungkin itu aja kenangan yang bisa gue olah. Dan dengan adanya video ini nih, ya semoga kita bisa ingat lagi sama kenangan-kenangan yang udah kita buat, momen-momen yang udah kita ciptain tahun lalu. Sengaja gak gue buat 1 bulan setelah event, karena gue pikir kalau misalnya gue buat 1 bulan setelah event, rasanya itu ya mungkin keren ya. Tapi beberapa bulan kemudian, bahkan 1 tahun kemudian di momen yang sama, rasanya tuh bakal hambar dan komunikasi kita bakal putus begitu aja, dan itu sesuatu yang maklum. Makanya gue buat di momen yang sama tapi di waktu dan tempat yang berbeda, dimanapun kapanpun kalian berada sekarang. Dan dengan adanya video ini semoga bisa flashback lagi kenangan kita, semangat kita, momen yang udah kita buat, dan semoga dengan ini kita bisa mengingat kalau kita pernah sekuat itu. Even masalah apapun yang lagi kalian hadapin sekarang, ingat kita pernah sekuat dulu. Jadi ya semangat terus buat kalian, dan juga buat penonton lain, teman-teman lain. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Siapapun, dimanapun lu pada, gue yakin kita bisa bikin Indonesia lebih baik dengan semangat dan kontribusi apapun itu, kecil apapun itu, selagi positif. Kenapa enggak? Mungkin itu aja dari gue. Sekian, salam.